Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Afifah Jelani dari PAI semester 4C STAI Alhamidiyah Jakarta. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian teori belajar humanistik. Video education ini dibuat untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Suci Eriska Marza. Happy watching! Apa yang dimaksud dari teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik yaitu manusia atau siswa diajarkan tentang memanusiakan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan aktualisasi diri, pemahaman diri, mengenal potensi diri mereka sendiri, di mana guru berperan menjadi fasilitator dalam mewujudkannya. Pada permasalahan dalam teori belajar humanistik ini, beberapa siswa banyak mengalami masalah terlalu introvert yang menyebabkan si anak tidak dapat menunjukkan aktualisasi diri yang maksimal. Oleh karena itu, teori ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan aktualisasi dirinya. Namun, karena pemecahan masalah itu hanya ada dalam diri sendiri, jadi teori ini hanya dapat membantu agar aktualisasi diri muncul dan siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan aktualisasi diri? Aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Ahli jiwa Abraham Maslow dalam bukunya menggunakan istilah aktualisasi diri sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia, seperti yang kita lihat pada diagram Abraham Maslow. Orang yang mengaktualisasikan diri memiliki perasaan yang mendalam tentang identifikasi, simpati, dan kasih sayang kepada manusia pada umumnya. Mereka merasakan kekeluargaan dan hubungan seolah-olah semua orang adalah anggota satu keluarga. Motivasi dan kepribadian 1954 Abraham Maslow. Lalu, apa ciri-ciri introvert dan bagaimana mengatasinya? Introvert adalah jenis kepribadian yang cenderung lebih fokus kepada perasaan dan pikiran yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Seorang introvert biasanya mendapat kesan yang buruk. Hal ini karena sikapnya yang sulit atau tidak asyik saat diajak berbicara. Orang introvert juga biasanya cuek, sehingga orang lain bisa menilainya sebagai orang yang sombong. Introvert biasanya akan berhati-hati dalam berbicara. Namun, di balik itu semua, kepribadian introvert juga memiliki kelebihan, yaitu mampu berpikir kreatif, dipenuhi ide yang out of the box, bisa menjadi pendengar yang baik, memiliki keahlian yang mengamati begitu luar biasa, lebih berhati-hati, dan tidak gegabah. Nah, berikut cara sederhana mengatasi introvert menurut Alo Dokter. Pertama, kita bisa menulis tentang hal-hal yang menarik. Menulis di sini kita tidak hanya menulis tentang diri kita sendiri saja, melainkan kita bisa menulis apa yang sudah terjadi pada lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kita bisa mendalami bidang yang diminati. Yang ketiga, kita bisa melakukan interaksi sederhana terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, kita bisa belajar public speaking agar terbiasa dalam berbicara di depan umum. Nah teman-teman, jadi sekian pengertian singkat dari teori belajar humanistik. Mengingat kutipan dari Abraham Maslow bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah mengajarkan bahwa hidup itu berharga. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.